Yuk, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita nikmat dan kesehatan. Selawat serta salam taruhlah juga kita pada diri kita. Benar Mas Maulana. Selamat saudara. Saya di sini sebagai moderator. Dan topik yang kita bahas di pagi hari ini, yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah transfer jenuh, sulit lupa dan pengaruh dari empat topik di atas tadi. Kurang jelas. Agak keras. Topik yang kita bahas di pagi hari ini adalah transfer jenuh, sulit lupa dan pengaruh. Topik yang kita akan bahas. Dan tidak lupa juga saya perkenalkan kelompok diskusi bagian yaitu samping saya ada Ahmad Najib dengan NIM 20 dan NIM 44 dan Mas Taufik dengan NIM 86 dan sebelahnya lagi ada Mas Misbah dengan NIM 26 dan di depan juga ada Mas Yoga dengan NIM 42. Masih. Ya, kita langsung aja pembahasan topik yang pertama, yaitu transfer. Transfer itu apa? Jadi transfer adalah pemindahan suatu kebiasaan, pengalaman atau keterampilan lama yang diadaptasi ke situasi yang baru atau yang berbeda. Transfer membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap aktivitas pembelajaran. Pemahaman dalam pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh pembelajar apabila proses pembelajaran yang dilakukan mirip dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti halnya kamu belajar matematika, penjumlahannya kemudian menjadi perkalian, dan itulah contohnya. Dan faktor-faktor mempengaruhi transfer itu ada 4, yaitu faktor inteligensi, faktor sikap, faktor materi pembelajaran, faktor sistem penyampaian. Faktor yang pertama, faktor inteligensi. Peserta didik yang akan memiliki inteligensi tinggi biasanya mampu menganalisis dan melihat hubungan logis antara unsur satu dengan yang lainnya sehingga mempermudah terjadinya transfer. Faktor yang kedua, sikap. Apabila seorang peserta didik memiliki sikap atau pendidikan yang negatif, walaupun peserta didik tersebut memahami hubungan suatu dengan yang lainnya. Dan ketiga itu faktor pembelajaran, materi pembelajaran yang mendekatkan akan mempermudah terjadinya transfer. Dan faktor keempat yaitu faktor sistem penyampaian guru. Ini sangat penting ya teman-teman. Transfer akan yang terjadi jika penyampaian materi lebih penting menunjukkan adanya hubungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Karena sistem penyampaian guru itu sangat penting menurutku. Karena tercampur juga dan membaca juga bisa juga ya kan itu. Dan selanjutnya topik yang akan dibahas akan disampaikan Ahmad Najib. Monggo. Yang pesannya dikasih. Duduk mati lagi. Silakan. Yuk. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang telah kita pelajari dan apa yang kita pernah alami. Seringkali terjadi apa yang telah kita pelajari tidak ingat kembali dan mudah terlupakan. Contohnya seperti kita sudah mempelajari materi-materi semester pertama dan sekarang kita mungkin sudah lupa. Sebaliknya ada juga pengalaman atau yang pernah kita alami hanya sepintas melekat dalam ingatan kita. Contohnya
seperti kita hari ini melakukan hal-hal kecil dan besoknya sudah lupa. Faktor-faktor penyebab lupa ada 4. Yang pertama, lupa dapat terjadi apabila terjadinya konflik antara materi pembelajaran yang ada di dalam memori. Contohnya, peserta didik mempelajari beberapa materi dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lupa terjadi karena adanya tekanan terhadap materi yang telah ada, baik disengaja maupun tidak. Contohnya, seseorang peserta didik mendapatkan materi baru yang lebih ia sukai sehingga mereka tidak melupakan materi yang ia tidak sukai sebelumnya. Yang ketiga, adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu mengingat kembali dengan waktu belajar. Yang keempat, kelupaan terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Contohnya mengalami kecelakaan karena kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Taufik. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang jenuh. Ya. Apa itu jenuh? Jenuh adalah secara harfiah adalah penuh atau tidak dapat memuat apapun lagi. Jenuh juga bisa dapat disebut bosan. Pada keadaan jenuh, seseorang peserta didik, sistem akal yang dimilikinya tidak dapat memproses sistem informasi atau pengalaman baru yang diharapkan, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Kejenuhan belajar dapat disebabkan karena kehilangan motivasi dan konsolidasi salah satu keterampilan tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan selanjutnya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar. Ya. Antara lain yaitu karena kecemasan peserta didik yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri terhadap dampak negatif. Yang kedua yaitu adanya kecemasan terhadap standar patokan keberhasilan terhadap bidang tertentu yang dianggap sulit untuk dicapai. Yang ketiga itu karena peserta didik percaya dengan konsep, dengan sistem akademik optimum, tetapi dia sendiri menilai bahwa belajarnya hanya berdasarkan ketentuannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini diterangkan adalah kondisi peserta didik tidak dapat belajar dikarenakan adanya ancaman atau hambatan atau gangguan lainnya. Kondisi ini seringkali dijumpai dalam pembelajaran seperti kita waktu UTS, mengerjakan soal atau membuat makalah dan seterusnya. Kesulitan sendiri itu adalah hal yang tidak mudah untuk dipahami, namun bukan berarti mustahil untuk didapat. Sulit bukan pasti mustahil, karena dengan adanya kesulitan kita akan semakin giat untuk belajar. Karena apa? Dalam latihan-latihan belajar nanti, kesulitan yang awalnya sangat-sangat sulit kemudian akan menjadi lebih mudah. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar menurut pahaman banyak orang adalah orang yang dengan IQ yang rendah. Namun seringkali terjadi kesulitan belajar tidak hanya terdapat pada IQ yang rendah, tapi juga IQ yang tinggi. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. 1. Kurangnya minat dan motivasi. Yang kedua, tidak dapat mengontrol emosi atau sikap. Yang ketiga, adanya gangguan alat indera seperti kabur mungkin atau pendengarannya tidak jelas. Yang
selanjutnya tidak ada harmonisasi dalam lingkungan keluarga. Keluarga di sini berperan penting untuk mendukung adanya pembelajaran. Kemudian lingkungan yang tidak baik di masyarakat. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang kurang berkualitas seperti lokasi yang tidak strategis, sarana prasarana yang kurang memadai dan lain sebagainya. Dan juga termasuk metode pembelajaran, metode pengajaran guru kepada siswanya. Contoh kecil dari kesulitan belajar itu seperti ini. Seperti Anda memainkan sebuah game yang di situ ada level-level untuk menuntaskan game tersebut. Nah, pada level-level tersebut pasti ada tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Seperti, oh ini kok sulit sekali, ini monsternya kok enggak gampang sekali gitu. Terus kenapa sih kita kok bisa merasakan sulit? Kenapa sih kita kok ini kok nggak bisa sih, aku nggak bisa. Nah itu karena yang satu, kurangnya minat atau motivasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin mata kuliah, kok ini susah sekali ya pemahamannya ya, kok ini materinya banyak sekali. Nah mungkin ada di poin pertama, kurang minat dan motivasi. Minat itu bukan hanya dari pelajarannya, dari guru. Semisal Mas Najib jadi dosen, tapi penyampaiannya boleh biasa aja. Dia pelajarannya aslinya itu harusnya asik, tapi pembawaannya bosan. Jadi pasti muridnya apaan sih? Tidak lagi kalau gurunya itu asik, kalau pelajaran sesulit apapun pasti akan. Tapi apa dorongan adanya minat dan motivasi. Mungkin sekitar saja yang akan kita Posisi. Baik, menuju ke materi yang terakhir, yaitu pengaruh dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Jadi ada lupa. Pertama, pengaruh transfer terhadap kejenuhan dalam belajar. Transfer tadi sudah dijelaskan, transfer positif, transfer negatif, bagaimana. Lah, kejenuhan itu apa sih? Jenuh itu bosan. Secara bahasa itu jenuh itu bosan. Seperti itu. Pada saat transfer yang dilakukan oleh seorang guru atau pengajar itu positif, pasti tidak ada kejenuhan. Itu. Tapi kalau transfer yang dilakukan itu negatif, kejenuhan itu kemungkinan besar itu akan terjadi seperti itu. Next, lanjut. Nah, yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan dari kesulitan dan kelupaan belajar. Dampak-dampak apa sih yang ditimbulkan dari kelupaan? Mohon maaf, yang ditimbulkan dari kesulitan belajar dan kelupaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kesulitan itu apa, seperti Mas Misbah katakan tadi, kelupaan itu seperti Mas Najib itu apa, seperti itu. Saya akan langsung ke cara mengatasinya, cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Cara mengatasi kesulitan dalam belajar, yang pertama itu kita mengumpulkan data. Kita bisa menggunakan tes wawancara atau kita mungkin menggunakan kuesioner dan lain-lain. Kita tanyakan pada korban-korban yang mereka memang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang kedua, pengelolaan data. Pengelolaan data ini adalah identifikasi kasus. Setelah kita mengumpulkan data-data, kita identifikasi, oh ini masuknya di sini, ini masuknya di sini, seperti itu. Yang ketiga adalah diagnosis. Setelah kita analisis, kan sudah mengumpulkan, dianalisis, kita diagnosis, oh ini penyakitnya A, ini penyakitnya B, ini penyakitnya C, seperti itu. Lalu treatment di sini adalah pengobatan atau bantuan. Oh, penyakit A harus diobati dengan ini, penyakit B dengan C, seperti itu. Terus yang terakhir itu evaluasi. Pada saat treatment yang diberikan itu bagaimana? Apa berhasil atau tidak? Penyakit A diberi obat B, oh ternyata tidak berhasil. Pada tahap evaluasi kita beri obat yang lain. Seperti itu. Oke? Itulah paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan. Mbak Malika. Jangan lupa Silakan yang berdiri. Silakan Mbak Malika bertanya. Sudah, Mbak Mama. Perkenalkan, nama saya Malika Syafaatul Aliyah, penyanyi
Tadi kan sudah dijelaskan jenuh ya, mengenai jenuh ya. Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi jenuh tersebut agar tidak jenuh kembali, maksudnya bersemangat kembali ketika belajar. Jenuh, biar tidak jenuh dan belajar gitu. Ya. Wow, keren pertanyaannya. Lagi, ayo angkat tangan yang banyak. Ya, kita diskusi hari ini. Kan tadi faktor-faktor yang mengurangi transfer dan dijelaskan kembali ya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru dapat membantu siswa mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk transfer belajar? Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Tunggu. Silakan. Siapa lagi? Angkat tangan udah. Mbak Vina. Ayo, Mbak Vina. Oh, jangan video, jangan video. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 ya, Mbak? Tadi kan Mas Yoga menjelaskan transfer kejenuhan itu ada negatif dan positif. Iya. Katanya Mas Yoga kan positif itu sudah pasti tidak jenuh, membuat kita tidak jenuh. Nah, boleh dikasih alasan. Kadang kan positif juga bisa membuat kita jenuh, itu enggak? Oh, pernah gitu. Belajar kamu jenuh. Oh, berarti itu transfernya negatif, Mbak. Iya. Begitu. Cara pembuatan itunya. Iya. Dengan Jadi nanti kan jauh transfer kan tadi, mohon maaf saya kali Mbak. Mohon maaf teman-teman. Jadi kenapa kok Mbak Vina mengalami kejenuhan? Artinya Mbak Vina pada saat guru memberikan informasi itu Mbak Vina itu berarti apa ya? Gurunya itu berarti transfernya itu negatif, bukan transfer yang positif seperti itu. Kalau transfer yang positif pasti tidak mengalami kejenuhan. Karena transfer tadi pemindahan yang tadi transfer juga memiliki beberapa faktor kan tadi. Kalau contoh Mbak Vina aja, Mbak Vina kalau nggak suka sama dosennya pasti itu nggak bakal pasti kejenuhan, iya enggak? Walaupun baik. Iya enggak? Pasti. Ya, walaupun Yakin nggak? Iya, tergantung materinya. Nah itu juga salah satu faktor. Yang pertama itu guru, yang kedua materi. Kalau materinya asik pasti Mbak Vina bersemangat. Tapi kalau nggak asik kan males, ngopo gitu enggak? walaupun dosennya so asik. Iya, walaupun dosennya so asik. Ya, iya kan benar seperti itu. Iya. Nggak hanya dosen, mohon maaf, Iya. guru juga. Guru juga. Dia pertanyaan saya, kenapa kok itu tadi yang positif sudah pasti negatif? Itu alasannya. Harusnya udah terjawab. Tadi alasannya, ya karena yang iya, pertanyaan tidak tulis. Saya mas jawabnya nanti. Sudah lama tak jawab, berapa Mbak Vina? Belum masuk tidak. Oh, belum masuk. Ya, jadi kan tadi kan transfer seperti Mas Muzaki yang dijelaskan, pemindahan kan, pemindahan. Contoh kelas 3 SD pembagian. Nanti di kelas 5 ada aljabar gitu. Jadi kan apa ya? Dikaitkan secara terus-menerus seperti itu. Ada transfer positif. Tapi pada saat transfer yang negatif, adanya transfer negatif. Yang pertama itu membahas tentang sosial, langsung bahasnya saintek. Kan pasti kan jenuh, itu salah satunya ya materinya. Iya. Kenapa guru itu memberikan materi yang seperti itu? Itulah transfer negatif. Gurunya juga tidak pikir mau nembe apa ya? Baru saja memberikan materi tentang yang sosial, kok langsung yang saintek kan berarti kan itu kan nggak berkesinambungan seperti itu. Tidak masuk juga. Kurang diterima enggak? Terima enggak? Nanti kita diskusikan lagi nih. Ya, enggak apa-apa, jadi siap. Pokoknya kita ribut. Ayo lagi ada yang bertanya, ayo langsung. Ya. Dua Sapwa. Siapa? Baik, perkenalkan saya Safada Diara Putri dengan NIM 24. Tadi kan sudah dijelaskan tentang transfer. Tetapi dalam kelas itu kan intelijensi siswa kan beda-beda. Nah, bagaimana cara penerapan pendidik itu cara mentransfernya ke siswa itu bagaimana? Apakah semua disamakan atau bagaimana?
Sebenarnya kalau ini kemarin itu dibahas. Ya, intelijensi enggak ya? Sebenarnya sama aja sih jawabannya. Terima kasih. Enggak. Intelijensi tadi transfernya ya, Mbak? Transfernya. Ya, saya jawab. Jadi untuk intelijensi, itu tidak menandakan bahwa dia tuh cerdas, enggak. Kadang intelijensi kan kita belajar kemarin Q, EQ, SQ gitu. Intelijensi itu beda-beda. Ada kecerdasan secara akademik, kecerdasan secara emosional, secara agama. Jadi tidak bisa menyamakan tadi. Kecuali memang ada yang multiple intelligence itu. Jadi ya kompetensinya kadang kan kalau kita sebagai guru itu kan ada kompetensi bahwa bukan kompetensi sebenarnya kayak tujuan pembelajaran. Siswa A, mohon maaf, pada saat materi ini tujuannya ini. Pada saat ada salah satu siswa atau peserta didik yang melampaui, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti kita membutuhkan treatment yang lain seperti itu. Jadi gimana, Mbak? Yang terutama bikin murid nyaman dulu. Lanjut. Iya, silakan, Mbak. Oke. Sejauh ini kan saya melihat Mas Yoga Perkenalkan. Iya, sih. Perkenalkan, nama saya Madri Lupa dengan NIM 21. Ingin bertanya, sejauh ini kan saya melihat Mas Yoga dalam hal akademis sangat perfeksionis. Nah, Iya. Bisa dibagikan nggak tips dan triknya? Kejenuhan dalam belajar dan mungkin 10 mata kuliah Mas Yoga itu sangat sangat paham, terus sangat enjoy dalam pelajaran tersebut. Mungkin ada jenuh, rasa bosan, terus waktu keefektifan Mas Yoga itu di waktu apa dalam belajar? Tips and Silakan, Mbak. Ada yang mau jawab lagi udah tanya. Oke lah, bentar. Mana lagi? Silakan. Yuk. Bentar, sebelum Mas Muslim tanya, mohon maaf saya potong-potong pertanyaan-pertanyaannya. Ya, teman-teman. Jadi guru yang efektif dalam transfer seperti itu ya, Mas Iqbal. Nah, guru bagaimana cara guru agar cara yang efektif maksudnya dalam transfer seperti itu? Tadi ya faktor-faktornya itu. Jadi faktor-faktor yang dijelaskan oleh Mas Muzaki, ada intelijensi, sikap, materi pembelajaran. Guru itu harus mengerti keadaan siswanya. Pada saat seperti ini, kita harus memberikan metode pembelajaran yang seperti ini agar transfer itu tersampaikan dengan baik. Terus mungkin melihat juga sikap dari peserta didik. Sikapnya seperti ini, kita harus beri treatment seperti ini. Dan sistem penyampaian guru ini yang sangat penting. Apakah guru itu memberikan transfer secara baik atau tidak, itu adalah sangat penting pada saat penyampaian guru itu. Bisa dibilang? Silakan ditambahkan, tidak apa-apa. Lanjut. Ada yang mau jawab pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya. Ya. Sebelum kami melanjutkan. Karena gitu kan namanya juga ya diskusi kan, nama berdiskusi namanya. Nanti kalau nggak langsung dijawab kadang lupa. Iya. Ini kan kita masih dulu. Iya. Nomor 1 tolong dijawab. Bagaimana mengatasi jenuh? Yuk, silakan. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar ya? Ini ada 7 tips ya. Yaitu yang pertama, istirahat secara teratur. Nah, jadi berikan diri Anda jeda reguler saat belajar untuk memberi otak istirahat dan menjaga pikiran. Ya, contohnya kayak kita kalau dalam belajar itu kita nge-game dulu. Bisa. Wah, Kita jenuh. Contohnya tadi betul. Nge-game bisa. Yang hal positif lagi olahraga. Kemudian yang kedua, variasi aktivitas ya.
cobalah beralih antara berbagai jenis pembelajaran seperti membaca, menulis, mendengarkan atau diskusi dengan orang lain. Jadi contohnya kalau kita belajarnya kayak membaca terus bosan, terus kita beralih ke yang lain, misalnya menulis, terus bisa mendengarkan juga gitu. Yang ketiga yaitu atur jadwal dengan baik ya. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan sesuai dengan ritme hidup Anda, termasuk waktu Anda untuk istirahat dan rekreasi. Yang keempat yaitu temukan motivasi pribadi. Motivasi pribadi. Tujuan belajar yang jelas ditemukan adalah alasan mengapa Anda ingin mencapainya. Ini bisa membantu menjaga semangat Anda. Yang kelima berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi yang dapat membantu mengatasi rasa jenuh. Yang buat jangan lupa berolahraga juga. ini yang buat kamu senang dalam melakukan hal apapun itu ya, apa gitu nah, misalnya kamu saat jenuh, kamu senangnya ini kayak misalnya kamu jenuh nih dalam hal apapun lah. Kamu senangnya kan dengan suara kok kayak kamu kan kayak misalnya kamu bersuara kan hati kamu kayak adem gitu. Ini lebih saya mendekat diri saya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bisa. Saya menggunakan kejenuhan dan lain-lain. Kalau kami yang seperti cowok nih, kami bisa ngilangin kejenuhan gini ya. Ih, kebetulan apa ini? Login dua, login bro. Jangan lupa cowok. Kalau itu Apa? kalau terjebak di zona nyaman gimana? Jangan. Kan kita kan niatnya mau refreshing dulu terus dia Udah PW, iya bisa semangat kembali terus gimana? Caranya cari teman yang efektif buat kamu semangat. Ya, misalnya aku nih, sama Mas Yoga nih. Mas Yoga nih, kan Mas Yoga kan namanya orang yang kan dalam hal maksudnya belajar kan dia kan nggak mau bercanda gitu kan. Oh serius banget nih. Nah, kalau aku pengen serius aku berkata jadi Mas Yoga. Tapi kalau aku lagi Tapi kan dia gampang tertutup sama juga terus. iya makanya itu dan yang lain aku beralih ke topik dia suka olahraga. Iya itu mengenai kejenuhan juga bisa. Dengan cara itu bisa mengenai kejenuhan juga. Biar kita nggak stres amat gitu kayak diskusi hari ini. Nah kayak diskusi hari ini. Waduh simpan enggak ilah. Nah, kayak diskusi hari ini kan kayak mana kita gimana caranya kita biar diskusi hari ini kita tuh nggak serius sama, kita ada bercanda juga, ada yang biasa juga, makanya ada kotak juga gitu. Nah, biar tidak jenuh, contohnya kayak saya ngucapin kalian biar tidak jenuh. Begitu? Ya. Siapa lagi? Itu Mas. Terserah kamu. Mbak, ini Mas. Ya. Nama saya. Kita masuk jenis Mas. Nama saya Ahmad Hudani 12 saya bertanya tadi mengenai kesulitan belajar gitu. Tadi kan ada salah satunya itu kurangnya motivasi. Iya. Nah, saya berpendapat bahwa sebanyak apapun motivasi yang kita terima, kalau dari dalam diri kita nggak ada action itu percuma. Ya, betul. Nah, bagaimana cara kita, misal ada siswa nih, udah dikasih motivasi banyak, sudah disuruh action, tapi tetap mengalami kesulitan. Nah itu bagaimana kira-kira caranya? Gimana sih? Apa? Silakan Mbak Sopo. Mbak Ayu, udah. Tadi kan mengenai pertanyaan Mbak Vina kan ada tentang Ini menambahkan apa? aku bertanya Oh, tapi bertanya. juga Menambahkan. terkait tentang itu. Ya, ya. Transfer positif. Nah, transfer positif itu kan pasti apa tadi apa? Pasti apa? Nah, Siapa tadi? pasti positif. Nah, kan itu kan bisa dari pematerinya, gurunya itu enak membawakannya, terus materinya tuh membuat kita tuh gimana ya? Kita tuh suka dengan materi itu. Terus pertanyaannya gini, kayak seminar itu kan pasti pematerinya kadang udah enjoy enak banget, terus materinya juga enak. Tapi durasinya tuh lama, jadi membuat kita tuh bosan. Tapi kita tuh paham. Ya. Tahu nggak? Seminar ya? Itu harus gimana ya? Oh, sebenarnya kita izin Pak lebih. Kan, jadi kan positif, tapi kan kita jadi jenuh. Iya. Itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaan lebih bagus. Langsung. Coba lagi
Langsung jawab juga gak apa-apa. Tadi yang kamu Ya, berarti jawabnya ke waktunya ya, Mas? Betul. Berarti buat Anda judul itu waktunya. Benernya Anda itu paham akan materinya kan? Ya paham. Paham. Berarti waktunya aku singkat. Ya tapi namanya juga kan apa? Seminar. Ya. namanya. Ya, saya tanya sedikit menambahkan jadi dulu ya. Mohon maaf. Sebenarnya kita kan ditujukan dalam kalau seminar ini kan kita umum. Ada seperti itu kan? Iya. Seminar itu umum dan kegiatan tidak bisa berkelanjutan. Di sini kan transfer itu berkelanjutan. Tidak secara langsung on. Kalau seminar kan kita tidak tahu jadwalnya. Iya. Ibaratnya tidak Terus kalau pembelajaran, contoh materinya enak tentang nanti kan ada public speaking semester depan. Kita enak, kita bicara enak sekali bilang, terus tapi durasinya tuh lama, kan kita bosan ngomongnya selama terus kan. Ini kan bosan banget. Terus ada yang speaking, terus speaking masih tetap kan, terus bayar ngelotok kan belajarnya terus harusnya gimana? Harusnya bikin bercanda sedikit. Kita bikin, bikin bis. Ya, apa ya? Gimana ya caranya bikin? Biar nggak dia bikin bis. Oh, ada pertanyaan nih, nanti akan dapat sesuatu dari saya. Oke, ayo betul. Saya menambahkan itu lagi. Sebenarnya ada dua jawaban. Saya ada jawaban nyeleneh, yang satu enggak. Yang satu dirimu aja itu. Yang satu berarti wes dari memang seperti Mas Muslim tadi, dari dirinya udah tidak penting untuk walaupun ibaratnya kita sudah walaupun apa ya materinya asik, gurunya asik terus tapi kok waktunya terlalu panjang jalan dirinya kita harus ada apa ya ada ketukan lah kayak harus bersemangat untuk mendapatkan materi sampai akhir. Yang kedua mungkin ya memberikan refleksi pada teman-teman itu. Pada saat kita beri motivasi itu refleksi gitu. Pada saat teman-teman itu bertindak seperti ini, Anda bakal seperti ini loh. Ini ada dampak yang akan terjadi di kemudian hari seperti itu. Bagaimana? Bisa di Iya. Tambahan buat pertanyaannya Mbak Risti. Jadi sebenarnya ya Mbak, kalau misalkan kita ada di situasi yang belajar dan itu berdurasi panjang, itu nggak semua hal itu harus kita lakuin dari awal sampai akhir. Kalau misalkan Mbak Risti itu merasa misalkan seminar tentang public speaking, kok merasa sudah mendapatkan, tetapi pematerinya belum menyampaikan dari awal sampai akhir, tapi merasa udah cukup. Menurut saya istirahat nggak apa-apa, nggak usah semuanya harus break. Itu salah satu tips juga supaya kayak nggak jenuh. Karena kita tuh seringkali gini, kita tuh seringkali memaksakan sesuatu yang sebenarnya itu di luar dari kemampuan kita. Kalau misalkan sanggupnya belajar 5 menit, silahkan belajar 5 menit. Kalau sanggup dengerin ceramah sejam, silahkan belajar dengerin selama sejam gitu. Jadi menurut aku biar gak jenuh yaitu time management gitu. Kalau merasa dari seminar 1 jam kamu misalkan mau dengerin setengah jam aja dan itu kamu udah dapat value dari seminarnya, ya udah berhenti aja gitu. Biar kamu gak sampai tahap wah jenuh suwi banget nggak tinggal makan. Maksudnya ya dengerin kayak siapa nih udah dapat esensi dari seminar. Betul, makasih Mbak Laila Pentanan. Bahwa monggo Mbak silahkan aja. Pokoknya kumpulan. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma. Dengan tim 28 mau bertanya bagaimana strategi mengatasi lupa selain Rojaah. mengulang. Jadi apakah ada? Makasih. Ya, langsung dijawab ini. Muslimun, kamu jawab Muslimun. Ayo jawab Muslimun dulu. Kami tanggung dulu ya. Iya, iya. Khusus. Baik Mas Muslimun, kenapa kita diberi motivasi yang banyak? Motivasi yang banyak kita merubah kita. Mungkin itu dari dirinya sendiri, ada kemauan untuk berubah enggak, ada kemauan untuk yang lebih baik enggak, tapi di sini ada juga yang mempengaruhi kondisi mental dan emosional. Kesehatan mental yang buruk seperti depresi atau kecemasan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk merespon dengan semangat terhadap
motivasi tersebut. Kayak sebenarnya itu motivasi itu emang guna nggak guna juga motivasi kan percuma juga lo motivasi orang yang mentalnya beda itu percuma juga jadinya ya. Penting nggak penting? Iya, misalnya nih kayak kita nih kayak misalnya kita jeda nggak usah jauh gitu, nah misalnya aku nih motivasi aku juga kan nggak seneng dengan hal yang Kata-kata. motivasi yang bikin aku juga ribet, motivasinya ribet gitu nah. Aku tuh pengen motivasi simple gitu nah. Bukan yang mati yang bukan tips sukses ini enggak, gimana caranya gitu satu persatu tahapan gitu nah. Enggak, Mungkin diri kita sendiri. kita juga harus have fun dalam dengan motivasi kita tuh harus have fun juga, karena mati kita harus senang juga, bahagia gitu nah. Kalau kita kadang lagi ada masalah di kayak motivasi pakai apa nih kan tiba-tiba pas gue motivasi gue ada masalah ya aneh jadinya otak nggak bisa juga respon. Bisa terima. Ya paling gak Baik, yang Mbak Anissa sama siapa yang jawab? ini Anissa sama Bagaimana? Dari strategi mengatasi lupa. dari raja Selain raja, bisa Mengulang selain. bisa soalnya sebentar kami butuh waktu teman-teman, mohon maaf. Sembari mikir nambahin ya. Iya, itu kan sangat membantu. Ada yang mau membantu kamu jawab. Jadi nambahin untuk pertanyaan Mas Muslihun. Iya. Jadi kan inti dari pertanyaannya kan kalau kita didera sama motivasi terus, tapi udah didera motivasi terus, habis itu udah disuruh action tapi nggak mau gerak gitu ya Mas. Itu ya itu tadi benar yang dikatain Mas Najib, itu ada hubungannya sama mental kan. Dan kita kan ada EQ ya, ada emotional quotient gitu. Nah itu sebaiknya kalau menurut aku ya itu berarti dicari dulu masalahnya gitu, karena kalau misalnya ketika kita nggak mampu menerima motivasi berarti itu ada sesuatu yang salah dalam diri kita, entah itu sebenarnya kita tuh ada problem tapi kita menghindar, akhirnya itu otak itu sebenarnya tuh dia mencerna gitu ada problem tapi kan kita kadang koyo ngono tok dijar gitu kan. Nah itu Mas, jadi sebenarnya masalah kamu tuh harus diselesaikan dulu. Ketika masalah kamu udah temukan solusinya, maka kamu udah menerima motivasi. Terus faktor lingkungan tadi juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa misalkan nyelamatin diri kita sendiri dari permasalahan, mintalah bantuan. Soalnya kan kita kan emang makhluk sosial ya. Kita nggak bisa selamanya kayak nyelesain masalah sendiri gitu. Betul. Nah, dan keuntungan yang diterima sama kita sebagai umat Islam, kita punya Allah gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah, manusia nggak bisa, ya kita bisa minta tolong. Ketika Allah udah ngasih solusi, maka motivasi itu biasanya bisa masuk ke kita. Jadi kalau kamu diberi motivasi sama temenmu ini, tapi kok nggak berubah gitu toh, bisa masih malas-malasan, masih nggak mau action gitu loh, itu cari dulu masalahnya apa gitu loh. Mungkin kamu punya problem sama keluarga, punya problem sama teman, punya problem sama pasangan gitu dan sebagainya gitu. Harus diselesaikan dulu gitu. problem sama pasangan Karena nggak semua orang bisa terima motivasi kan gitu. iya Padahal baik motivasi itu. Jadi nggak ada yang jelek Mas menurut saya. motivasi ya gitulah pokoknya Penting sih, penting penting. penting coba Iya benar kata Mbak Sula, keras-kerasnya batu kalau kena motivasi terus bolong. Kalau dikasih motivasi terus ceramah. Besar mau mahasiswa. Tuh tak ceramah, tak kira dia ceramah. Sudah jawab semuanya ya. Ini belum Mbak Salma. Ya, silakan. Oh iya, udah. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Salma. Strategi mengatasi lupa kecuali dengan murojaah. Wow. Ini konteksnya menghafal Al-Quran ya. Ya. Jadi ya. Semuanya. Mungkin ada. Kita akan bosan, jenuh untuk membaca setiap dari membaca teks apalah. Kemarin diajarkan apa ya? Kalau Mas Yuda kan sergap. Beda lah. Kelas kita beda. Selesai itu mata kuliah sampai kos belajar lagi, baca lagi sampai malam. Mungkin kalau kita kan ngapain? Terus lagi ya. Nah, salah satu untuk memahami agar tidak lupa itu ada satu. Kita kan sekarang udah zamannya teknologi serba ada. TikTok lah katakanlah. TikTok kalian jangan
hanya isi dengan hiburan-hiburan saja. Tapi kadang scroll lah materi yang kalian bingung apa. Misalnya tentang transfer. Oh, aku tidak paham tentang transfer. Cari aja di internet tentang transfer. Yang usah baca, di situ ada video. Kita tinggal dengarkan saja. Oh iya, benar itu kadang kita mendengarkan tanpa membaca bisa. Mbak, izin menambahkan. Iya, tambahkan lagi. Bongko. Mungkin Kita asik coy. ya nggak diulang, mungkin bisa dipraktekin Mbak dalam kehidupan. Kayak teori-teori bisa dipraktekin tuh ke besok mungkin ya. Contohnya apa dulu Mbak? Contohnya kan kita ini belajar apa ya, seumpamanya belajar sholat, teori sholat. Oh ini. Nah, praktekin aja gitu. Biasanya kan kayak puasa, praktekin aja. Kayak belajar zakat tadi kan belajar zakat ya, kita praktekin aja biar nggak lupa. Oh takarannya segini, terus waktunya ada mau sholat id gitu, dipraktekin aja. Oke, dapat diterima nggak semua? Wow. Oke, lanjut yang kedua, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Motivasi Pak. Motivasi untuk mengatasi jenuhan. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah belajar dari Mbak Laila dan Mas Misbah tadi. Yang pertama, tips dari Mbak Laila ini, time management. Enggak, ini dari Mbak Laila ya. Ini sudah time management. Pemilihan waktu itu sangat penting. Bagaimana pada saat kita memilih waktu yang paling harus kita ikuti. Contoh, pada saat ada mata kuliah dan kegiatan yang lainnya, apakah kita harus mengikuti keduanya? Tentu nggak bisa, karena kita nggak seperti amoeba, nggak bisa membelah diri. Kita itu harus memilih salah satu. Pada saat kita harus menganalisis, pada saat mengikuti kegiatan A kok tidak berjalan, berarti kita harus mengikuti kegiatan A. Tapi di kegiatan B tanpa kita lakukan, tanpa kita ikuti itu bisa berjalan. Kita harus mementingkan yang kegiatan A. Yang kedua, personality kita. Dari Mbak Laila tadi itu kan, management time, personality, analisis masalah, lingkungan, dan punya Allah tadi yang paling penting. Personality, jadi kalau dari diri masing-masing itu nggak ada ketukan, susah. Dan kesinambungannya itu dengan yang punya Allah tadi. Kita bersyukur punya Allah. Pada saat ada masalah, kita sholat, berdoa, kita curhat dengan Allah, kita bisa. Yang ketiga, analisis masalah. Kita sudah mengalami kejenuhan, mengalami kesulitan. Kita analisis, oh ini kok seperti ini, kita cari deh teman-teman yang lain, bisa dengan break terlebih dahulu, main game, tiktokan, youtubean dulu, tapi jangan sampai PW tadi seperti Mbak Safa, jangan sampai terlalu enak seperti itu, jadi nanti terkurung di zona nyaman itu. Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, lingkungan itu juga penting, bukannya kita itu pilih-pilih teman, enggak, cuma kita harus tahu pada saat mana kita harus dengan si A, si B, kita nggak usah pilih-pilih teman. Menurut saya, tadi kan dari Mbak Laila, lingkungan juga penting ya. Terus dari Mas Misbah, pemilihan metode tadi. Pemilihan metode itu sangat penting menurut saya. Menurut kami juga penting kan? Pemilihan metode. Pemilihan metode itu sangat penting. Metode belajar itu dengan membaca, terus bosan, ngantuk. Kita mungkin dengan yang nulis pegel, kita mungkin dengan nonton matanya pegel, mendengarkan pegel lagi, nggak usah belajar, tidur, istirahat, tapi kita ulang-ulang mungkin dengan metode yang lain. Tahu-tahu sakit. Ya udah, kita ke rumah sakit. Mungkin dari kami seperti itu. Ada tambahan? Biasa dilakukan oleh Mas Yoga. Mas Yoga biasanya ngapain gitu loh? Iya itu menghindar. Bisa semangat terus. Loh, pertanyaan loh. Nanti. Semangat itu dari diri sendiri. Kalau luar diri sendiri. harus semangat. Langsung ke itu. Kesimpulannya adalah Sebentar dong, mantap. Iya. Monggo. Moderator Apple. Jadi saya mau nanya yang punyanya Mbak Vina. Mbak Vina tadi udah paham belum sampai Mas Yoga? Udah, berarti harus saya. Terus
intinya transfer positif sama negatif itu tadi ya, transfer positif sama negatif itu kalau keempat aspek yang tadi ada intelijensi, sikap, materi, penyampaian guru, kalau itu baik semua maka transfernya pasti baik Mbak. Kalau salah satu ada yang miss atau misal materi dari segi materinya apa dari penyampaiannya nggak enak, itu pasti dapatnya negatif gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Vina merasa kayak saya kok jenuh padahal gurunya ini, berarti dari 4 siswa itu ada yang nggak lengkap gitu. Mungkin dari sikapnya Mbak Vina atau kamu semalam tidurnya begadang gitu, maksudnya kayak begadang jadi kayak nggak bisa nerima gitu. Jadi 4 tadi itu kalau misalkan memenuhi semua maka dia transfernya pasti positif. Pasti itu. Terus kalau nambahin yang punyanya Mbak Safa, gimana sih kalau misalnya kita dalam suatu forum atau kelas, intelijensi orang kan beda-beda ya, si A pintar, si B enggak, kurang. Semua pintar, iya. Kita diceritain semua pintar, yang ada adalah malas gitu kan. Nggak ada yang bodoh gitu. Beda-beda, tapi kan kita dituntut untuk pelajaran yang sama ya Mbak. Iya. Nah tadi udah dijelasin, patokannya ada di yang dikatain juga sama Mbak Naili, itu ada di silabus kurikulum. Di situ ada itu pentingnya peran Menteri Pendidikan dalam memberikan kita kurikulum gitu kan. Nah itu kalau misalkan asalkan di kompetensinya itu kita sudah misalkan pelajaran ini psikologi, di teorinya yang Mas Yoga ini yang penting itu kita udah paham tentang pengertian lupa jenuh ini gitu lah. Kalau udah mencapai itu gitu, ya udah berarti Anda selamat dari memahami materi gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu belum paham pada minimal kompetensinya gitu, padahal minimalnya kan harus paham pengertiannya aja, nggak butuh kamu paham dampaknya itu toh. Nah itu berarti patokannya di kompetensi. Nah setiap orang itu walaupun beda-beda kemampuannya, tapi asalkan individu mencapai kompetensi itu, ya berarti kamu selamat dari pelajaran itu. Gitu. Jadi walaupun beda-beda nggak apa-apa, yang penting mencapai itu gitu. Mungkin kalau Mbak Tina paham sampai pengertian dampak faktor gitu kan, terus si B Mbak Zupa pahamnya pengertian doang, tapi kan kompetensinya cukup di pengertian aja. Nanti lanjutannya kalau kamu S2 pilih apa gitu, udah itu baru gitu kamu pelajaran gitu. Jadi nggak masalah kalau dalam satu kelas orangnya beda-beda. Mas Rin jangan itu aja sih. Wow, tampaknya keren banget. Keren dong. Kita akan baca kesimpulannya teman-teman. Jadi transfer bisa mempengaruhi kejenuhan belajar tergantung pada apakah pengalaman sebelumnya itu membantu atau menghambat proses belajar kita. Untuk mengurangi kejenuhan, penting bagi pendidik untuk memahami bagaimana pengalaman belajar sebelumnya yang dapat mengaruhi belajar mereka saat ini dan mencoba mengarahkan pengalaman tersebut ke arah yang positif. Kesulitan dan kelupaan dalam belajar dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti penurunnya motivasi, hilangnya minat dalam belajar, rendahnya prestasi, meningkatnya stres, menghambat kegiatan belajar, dan mengurangi rasa percaya diri kita. Pede lah. Oleh sebab itu penting untuk mengidentifikasi lebih awal dan mengatasi kesulitan dan kelupaan belajar. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi hari ini teman-teman. Thank you. Dan jika ada, mohon maaf jika diskusi hari ini kurang menyenangkan apa gimana, dan mohon maaf bila ada teman-teman saya yang menyampaikan ada kasar apa gimana kita mengeluarkan katanya hari ini. Mohon maaf untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.